Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Haleluya. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Amin Tuhan. Peganglah tanganku Roh Kudus setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Haleluya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya Tuhan. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku beri syukur dalam, amin, simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Urawasana nama tu kalalawaku ilawakian. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Urawasana nama tu kalalawakian. Terima kasih Yesus, terima kasih ya Aba ya Bapa. Kami bersyukur di pagi hari yang indah ini ya Bapa. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Besar ajaib karyamu dalam kehidupan kami ya Bapa, dalam keluarga kami, dalam kesehatan kami. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja
segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Urawasiana nama Tukalalawakianata. Terima kasih Tuhan. Besar dan ajaiblah karyamu, adil dan benarlah jalanmu. Raja segala bangsa yang maha kuasa, mulia namamu. Haleluya. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Urawasiana nama Tukalalawakianata. Urawakianana uralawakianata. Terima kasih Yesus Tuhan. Terima kasih untuk pagi yang indah ini ya Aba ya Bapa. Terima kasih untuk keluarga kami. Terima kasih untuk kesehatan kami ya Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan usaha-usaha kami Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Urawasiana nama Tukalalawakiana. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Amin Tuhan. Layak disembah. Uralawasiana nama Tukalalawakianata. Terima kasih ya Aba ya Aba. Terima kasih untuk pagi yang indah ini ya Roh Kudus. Terima kasih Tuhan untuk kesehatan kami ya Aba ya Bapa. Bersamamu Bapa kami melalui kehidupan ini ya Roh Kudus. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Bersama Engkau Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Engkau ada bersamaku, amin, di tiap musim hidupku. Tak pernah Kau biarkan ku sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Haleluya. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua pergerakan
perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Anugerahmu besar Tuhan melimpah dalam kehidupan kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu ya, teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Haleluya Tuhan. Anugerahmu besar melimpah bagiku. Amin Tuhan. Anugerahmu besar dalam kehidupan kami Tuhan. Itulah yang kami yakinin pagi ini Tuhan. Itulah deklarasi iman kami pagi ini Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan, pagi ini kami mengucap syukur Tuhan atas segala apa yang Kau telah berikan bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Aba ya Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Terima kasih untuk kehidupan ini Tuhan. Apa yang kami lalui Tuhan, kami bersyukur. Oleh sebab itu pagi ini, sebelum kami mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami mengucap syukur Tuhan. Berawasianat saya. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur
Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Haleluya Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa ku membalas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Terima kasih Bapa. Engkau Bapa yang setia dalam kehidupan kami. Untuk keluarga kami, untuk anak-anak kami, untuk saudara kami. Itulah deklarasi iman kami di pagi ini. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Kau Bapakku yang setia. Haleluya Tuhan, terima kasih. Terima kasih untuk hari ini. Oleh sebab itu Tuhan, kami bersyukur, mensyukuri apa yang kami hadapi, kami terima. Juga di pagi ini Tuhan, sebelum kami mendengarkan sharing pagi ini. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Silakan Pak Isi. Ya, Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu semuanya. Kita bisa bergabung kembali di dalam doa pagi hari ini. Hari ini merupakan suatu hari yang Tuhan yang baru, yang Tuhan berikan kepada kita. Kita memulai dengan suatu pujian yang memuji Tuhan. Kalau di dalam satu pujian, di dalam pujian kepada Tuhan, itu berbeda dengan pujian yang ada di dalam dunia ini, yang uh, yang seringkali ada perbedaan yang sangat jauh sekali. Yaitu kalau di dunia ini hidupnya selalu kehidupan tentang kehidupan, entah kehidupan cinta, entah kehidupan dalam rumah tangga, dalam kehidupan hal-hal yang lainnya. Tetapi kalau di dalam dunia itu hidup lagunya itu semakin lama merosot, semakin lama semakin perasaannya itu gundah gulana sekali. Tetap berbeda dengan pujian kepada Allah. Kalau pujian kepada Allah, biarpun kehidupan ini dijalani, tetapi ada solusinya, yaitu ada jawabannya. Apa itu? Tuhan memberikan kekuatan. Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. Itulah perbedaan antara pujian kepada Allah dan pujian kepada dunia ini. Kalau kita bersyukur, kata tadi pujian yang terakhir katakan, apapun yang terjadi, kita ucapan syukur kita kepada Tuhan karena kita memiliki Allah yang luar biasa.
Ya, melalui renungan pagi hari ini, saya nggak terlalu banyak membahas tentang firman Tuhan, tetapi realita kehidupan yang sering kali kita alami setiap hari. Bapak Ibu, saya teringat kalau kita fellowship di dalam rumah Pak Andi, saya terkesan sekali dengan tempat itu. Ah, salah satu kalau saya minta pendapat dari Bapak Ibu banyak sekali. Pasti punya bayangan, oh saya dalam kalau fellowship di rumah Pak Andi yang di golf itu akan mendapatkan suatu kesan yang tersendiri. Kalau saya ke sana, pasti saya udah 2 atau 3 kali lah ke sana. Setiap kali saya ke sana, saya selalu bertanya kepada Pak Andi. Saya terkesan dengan apa? Ayam, ayam kateknya, ayam kecilnya, yang warnanya merah, jalan berkeliaran, kukuruyuknya, suaranya berbeda dengan yang lainnya. Saya tanya kepada Pak Andi, ini ayamnya bagus sekali. Iya Pak, ini ayam papa saya. Papa saya senang sekali memelihara ayam, gitu ya. Memelihara ayam. Eh, ada yang beranak, ya bertelur dan dia menetaskan, dia berkembang biak, dan ada juga yang mati katanya. Saya terinspirasi dengan perkataan ini, maupun melihat eh, ayam itu berkeliaran, terinspirasi dengan suatu renungan pagi hari ini yang saya mau bawakan. Ini sifatnya renungan, ya. Tetapi kita dasari dengan firman Tuhan, yaitu di dalam Mazmur 121 ayat 1 sampai 5. Saya akan membacakan Mazmur 121 ayat 1 sampai 5, nyanyian Ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Amin. Hari ini, renungan pagi hari ini, saya akan memberi judul yaitu ketika hidup ini memberi kita suatu kotoran ayam. Wah, ini sangat apa tuh namanya jelek pagi-pagi kok udah dapat kotoran ayam. Maaf ya, ya karena saya mau membagikan apa istilahnya apa yang sudah diberikan di dalam hidup saya ini. Ya, saya akan berikan ulangi tema yang saya mau bawakan renungan ini adalah ketika hidup hidup kita diberikan yaitu mengalami yaitu kotoran ayam. Kata lainnya adalah tai ayam. Ya, ada seorang anak dikatakan mau memelihara ayam. Ada seorang anak yang mau memelihara ayam. Dia bilang kepada papanya, Papa, dia izin ke papanya, Papa, saya mau memelihara ayam. Lalu papanya bilang, kenapa pengen melihara ayam? Oh, biar dapat telurnya, Pak. Biar nanti kita dagingnya eh, ayamnya itu kita potong, lalu kita masak, kita makan bersama-sama. Atau nanti kita jual. Kalau misalnya kita ayam itu terlalu banyak, kita jual. Oh, dan bisa saja kita teteskan ayam tersebut sehingga berkembang biak, bertambah banyak. Anak ini selalu membayangkan bagaimana dia dapat sesuatu dari peliharaan ayam tersebut. Wah, dia katakan, wah semangat sekali anak itu. Bapaknya tersenyum saja. Tersenyum saja. Oke, kalau begitu, tapi ingat, mau nggak kamu bersihin kotoran ayamnya?
Anak itu kaget. Hah, kok membersihkan kotoran ayam? Ih, rasanya nggak bau, nggak enak. Saya nggak mau, Pak. Bisa nggak? Ditanya lagi. Ditanya ke papanya dengan polos. Bisa nggak ayam itu nggak mengeluarkan kotoran, tapi dia mengeluarkan telurnya? Dengan polos, anak itu dibilang, mengatakan seperti itu. Nggak mungkin lah, kata bapaknya. Nggak mungkin. eh Apa tuh namanya, telur, hanya ayam itu mengeluarkan telurnya saja, tapi nggak mengeluarkan kotorannya. Itu merupakan suatu paket katanya. Ada satu sisi dia mengeluarkan telur, ada satu sisi dia mengeluarkan kotoran. Itu satu paket. Kalau bahasa Alkitabnya adalah seperti em, uang logam, yang Tuhan kasih perumpamaan, yaitu apa? Satu sisi dia telur, satu sisi adalah kotorannya. Ini harus kita terima, gitu ya. Lalu eh, anak itu bilang, "Wih, saya bau sekali Pak kalau begitu, saya nggak mau." Iya, papanya dengan bijaksana katakan, kalau kamu nggak bisa minta ayammu hanya minta telurnya saja, tapi kamu juga harus buang kotorannya, harus bersihkan kotorannya. Ya, itu adalah konsekuensi, itu adalah hal yang harus mau nggak mau harus kamu lakukan katanya kepada apa anaknya itu. Jadi menyadarkan anaknya. Sekarang, nah, papanya itu bilang, Cari jalan keluar, memberikan jalan keluar." Sekarang, yang bisa kamu lakukan adalah, selain mengambil telurnya, kamu juga harus membersihkan kandang dari ayam tersebut. Kamu harus bisa membersihkan. Atau, atau bisa mengelola kotoran ayam itu menjadi suatu yang berguna. Misalnya apa? Kompos, tanaman, ya, itu di, bisa dikelola. Bukan saja telurnya, tetapi kotorannya pun bisa dimanfaatkan. Sama seperti hidup ini, Bapak Ibu. Apa yang percakapan daripada anak dan bapaknya ini sama seperti kehidupan ini. Kita tidak bisa mendapatkan telurnya saja. Apa itu telur? Itu hal-hal yang baik, hal-hal yang baik yang kita terima, hal-hal yang berharga yang kita dapatkan, peluang-peluang yang kita dapatkan itu. Misalnya apa? Eh, Merupakan suatu keuntungan. Misalnya kita usaha berhasil, itu kan hal yang baik sekali. Mendapatkan menantu, jodoh dari menantu, apa namanya, anak kita, menikahkan anak kita, mendapatkan cucu, hal-hal yang baik sekali. Apalagi pekerjaan kita diangkat menjadi apa, jabatan kita diangkat, dipercaya sama orang lain. Itu hal-hal yang baik, seperti kita mendapatkan telur, ya. Tetapi dikatakan, eh, kalau misalnya kita mendapatkan kotoran, bisa saja kita mendapatkan kotoran kotoran yang terjadi dalam hidup kita, yang tidak mengenakan, ditinggalkan oleh kekasih kita, ditinggalkan oleh kekasih kita. Masalah demi masalah terjadi dalam hidup kita. Bahkan kata lain bisa saja di PHK dalam kehidupan kita. Ini bisa terjadi di dalam hal mendapatkan kehidupan ini di dalam yang kita jalani ini. Mau nggak mau kita lakukan. Kita 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 bisa menghindari eh, hal-hal
yang terjadi, hal keburukan yang terjadi dalam hidup kita. Mau nggak mau kita harus hadapi tersebut, ya. Nah, permasalahannya ada, mm, eh, yaitu kita nggak bisa menghindari, kembali lagi, kita tidak bisa menghindari eh, kehidupan yang nyata, yaitu apabila kita mendapatkan hal-hal yang buruk. Ya, biarlah yang seperti percakapan anak itu dikatakan kita tidak bisa menghindari, sekali lagi kita hanya bisa menerima dan mengelolanya bagaimana menghadapi suatu permasalahan itu terjadi. Ya, Ah, saya teringat karena saya sekarang hidupnya di dalam kandang. Membantu teman, membantu teman, bukan saya punya suatu usaha, tetapi saya mengibaratkan seperti usaha saya. Biarpun ada investor yang masuk, saya yang mengelolanya setiap hari. Bersama ada, puji Tuhan, dapat pegawai. Ya, itu, pegawai ini. Nah, di dalam waktu saya mengelola suatu ternak tersebut, bukan ternak ayam, tetapi lobster air tawar. Saya mengelola tersebut, loh, seringkali terjadi kematian-kematian. Kenapa ini? Bisa saya sharing, kenapa gitu ya, bisa mengalami kematian. Ternyata binatang tersebut memiliki suatu sensi tersendiri, mempunyai karakter sendiri, berbeda dengan binatang-binatang lainnya. Dia diperlakukan dengan baik. Misalnya pH air. pH air itu harus sesuai dengan kondisi dia. Kedalaman air tersebut nggak boleh rendah, sebab itu kena air, kena sinar matahari dan bisa dampak bagi pengaruh tubuhnya. Nah, hal-hal tersebut saya pelajari, lalu saya renungkan apa yang harus saya lakukan ya. Saya teringat dengan peristiwa Ayub, Yakub, Yakub. Yakub pada saat dia mengasingkan diri, dia pergi ke rumahnya, ke pamannya, yaitu Laban. Laban. Laban di dalam suatu pelarian tersebut, dia pergi ke Laban, lalu dia berusaha tertarik dengan anaknya Laban, ya, Rahel. Dia mau tertarik dengan Rahel, tetapi ya apa, Laban itu kasih Lea dan gundik-gundiknya, saudara. Lalu dia lihat eh Yakub itu tetap dia konsentrasi, dia fokus kepada eh, apa yang disuruh dikerjakan selama pelarian tersebut di Laban tersebut. Tujuannya apa? Dia mau mendapatkan kekasihnya. Yaitu pertama fokus, ya, dia fokus. Dia biarpun dikatakan untuk mendapatkan Rahel harus dapat 7 tahun dia bekerja, tetapi dia terus fokus terus, fokus terus. Nah, ternyata udah dilewati, tetapi dia ditipu oleh pamannya, dikasih Lea dan seterusnya dan seterusnya, sampai dia mendapatkan Rahel yang dia inginkan, yang dia rindukan. Hal ini saya belajar dari peristiwa ini, yaitu kita harus fokus di dalam pekerjaan tersebut. Biarpun menghadapi suatu permasalahan-permasalahan, kotoran-kotoran yang kita hadapi, tantangan-tantangan yang kita hadapi, kita fokus di dalam hal tersebut. Nah, puji Tuhan, di dalam suatu yang apa yang saya kerjakan itu ada terurai. Nah, permasalahan itu seperti apa tuh namanya, benang kusut, harus diurai satu-satu, harus diurai satu-satu. Nah, ya, eh, saya merasakan ada jalan keluar. Seperti yang saya katakan awalnya, di dalam pujian kepada Allah, permasalahan itu boleh terjadi.
Tetapi pada saat kita memandang kepada Tuhan, kepada siapakah aku meminta tolong? Aku memandang mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Pada saat kita berharap kepada Tuhan, permasalahan itu sebagaikan seperti benang yang kusut dikatakan. Tuhan memberikan jalan keluar. Dia kita satu 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 persatu terurai satu persatu sehingga eh, benang kusut itu lama-lama bisa terselesaikan. Ya, demikian juga ada ada orang yang mengatakan atau motivasi motivator mengatakan begini, udah ambil dalam menghadapi suatu permasalahan, udah ambil saja yang positifnya, buang yang negatifnya. Itu motivator. Tetapi di dalam kehidupan kenyataan yang ada, nggak bisa begitu. Tetapi bagaimana kita harus menghadapi permasalahan demi permasalahan. Ini realita, kehidupan, bukan motivator yang hanya mengambil yang positif, membuang yang negatif. Negatif itu kadangkala menjadi berkat bagi kita. Seperti yang dikatakan papanya tadi, yaitu kotorannya itu, kotoran ayam itu jangan dibuang, tapi jadikan pupuk kompos yang bisa digunakan untuk tanaman, bisa digunakan untuk dijual, dan sebagainya. Jadi aspek kehidupan kita ini sangat, Tuhan mengizinkan kehidupan kita ini untuk kita kelola dengan baik. Kemarin diingatkan kita 2-3 hari selalu mengingat di dalam suatu kejadian, yaitu tak kala Tuhan menciptakan pertama ciptaannya, yaitu menciptakan manusia di Taman Eden. Tuhan memberikan tugas kepada siapa? Adam dan Hawa untuk mengelolanya, ya, mengelolanya. Dia kasih nama sampai sekarang ini, nama binatang, nama pohon dan sebagainya. Ya. Nah, Bapak Ibu, apa yang kita pelajari? Mungkin pada saat ini kita menghadapi suatu permasalahan. Ada fase-fasenya, ada episodenya, ada babnya, ada di mana kehidupan ini seakan penuh dengan kotoran dalam hidup kita. Membuat kita sesak napas. Bagaikan seperti kalau kita berenang itu di mana tuh? Di di bawah bibir rata-rata air itu. Sesak napas kita. Lelah, mengalami muak sekali menghadapi kenyataan seperti ini. Ya, tetapi kita kadangkala menghadapi makanan telur itu, makan telur itu, makan daging itu. Kita merasakan nyaman, merasakan senang. Kita merasakan suatu kenikmatan. Hari ini bila mana kita mengalami suatu, kita menghadapi suatu menghadapi kotoran tersebut yang saya katakan tadi, biarlah kita mengandalkan ke Tuhan. Seperti kita datang kepada Dia, yang Tuhan yang memiliki empunya kehidupan ini, yang memiliki eh, menguasai langit dan bumi, yang memiliki berkat kepada eh, bumi ini. Ya, mari kita minta pertolongan daripada Tuhan. Aku memandang mataku ke gunung-gunung. Dari manakah pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Dikatakan, yang saya katakan tadi, bahwa ada episodenya, ada babnya, ada masanya. Kita bisa dimampukan untuk mengurai permasalahan yang kita hadapi saat ini. Mungkin dalam ekonomi, pada saat ini Bapak Ibu terdesak, tersesak dengan ekonomi. Minta kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi tersebut. Pasti ada jalan keluar. Tuhan tidak pernah membiarkan.
umatnya untuk apa dia sendirian. Ada di dalam Yesaya 42 ayat 3 dikatakan, buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia, ia akan menyatakan suatu hukum. Jadi jangan menyerah. Tetap terus berusaha minta pertolongan daripada Tuhan. Ketuk minta apa tuh namanya hati Tuhan untuk kita minta pertolongan kepada Dia. Niscaya Tuhan akan menolong kita. Amin. Kita tundukkan kepala. Bapa kami yang di surga, terima kasih ya Tuhan buat renungan singkat ini ya Tuhan yang kami dengarkan, kami bacakan. Biarlah kasih-Mu membalut kehidupan kami. Tak kala kami mengalami kesesakan, mengalami harus menghadapi kotoran-kotoran kehidupan ini ya Tuhan. Mari Tuhan, lepaskan kami. Halau kotoran tersebut. Andai kata Engkau mengizinkan hal itu, beri kami kekuatan ya Tuhan. Kau sertai kami dalam perjalanan menghadapi permasalahan tersebut, supaya kami boleh kuat di dalam Engkau. Hati kami tetap mengarah kepadamu. Hati kami tetap percaya kepadamu bahwa Engkau adalah pertolongan dalam kehidupan kami. Pagi ini kami tetap mengandalkan Engkau dari segala-galanya. Kami menyerahkan segenap tubuh, jiwa, roh kami di dalam hidup kami ini Tuhan. Supaya pikiran kami taruh, hati kami taruh hanya kepada Tuhan yang memberikan jalan keluar dan memberkati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami percaya tangan-Mu yang kuat senantiasa menyertai kami. Tak kala kami menghadapi eh, setiap pergumulan-pergumulan yang mungkin saat ini kami hadapi ya Tuhan. Mari ya Tuhan, berikan kami kekuatan. Roh-Mu yang kudus senantiasa memateraikan. Roh Kudus senantiasa menyertai kami, supaya kami boleh kuat menghadapi segala hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Dalam nama Yesus Kristus, kami percaya, dalam nama Yesus kami terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu semua. Mari kita bersatu hati untuk berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami menikmati hadirat-Mu. Kami boleh memuji, mengagungkan Engkau. Terima kasih kami boleh diberi kekuatan yang baru untuk hari yang baru. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami bahwa di dalam hidup ini ada hal yang baik, ada juga hal-hal yang Engkau izinkan terjadi menurut kami tidak baik. Tetapi itu menolong kami untuk semakin dekat kepada Engkau dan menerima segala sesuatunya dari Engkau, baik yang baik ataupun yang buruk. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami berdoa, kami memberkati untuk Pak Wid yang mendampingi kami di dalam memuji, mengagungkan Engkau. Engkau terus memakai Pak Wid. Kami berdoa juga untuk Pak Aisy, terus memakai dia di dalam pelayanannya semakin luar biasa dan dipakai Tuhan untuk memuliakan Engkau. Tuhan, pagi hari ini kami bersatu hati. Kami mau berdoa Tuhan untuk BMKG, lembaga non-kementerian yang ditugaskan pemerintah memprediksi cuaca, iklim, geofisika, pembangunan dan mitigasi bencana. Tuhan, kami berdoa kiranya BMKG bertugas dengan baik, sehingga mampu memberi prediksi yang tepat, khususnya di perairan Indonesia, agar jalur transportasi darat, laut, dan udara tidak terkendali. Ya Tuhan, kami berdoa kiranya bukan hanya dari BMKG, kami berdoa dari masyarakat dapat membaca cuaca yang terjadi, sehingga selain dari prediksi BMKG, masyarakat juga dapat mempersiapkan diri, sehingga ketika bencana atau
peristiwa-peristiwa alam terjadi boleh dipersiapkan dengan baik. Memiliki hati dekat kepada Tuhan, sehingga roh yang daripada Tuhan memampukan kami dapat mempersiapkan segala sesuatunya. Tuhan, kami percaya cuaca yang Kau berikan adalah yang terbaik. Itu satu anugerah. Cuaca panas, cuaca ekstrim, apapun itu, kami boleh siap menghadapinya. Karena kami bersama dengan Engkau. Engkau yang menolong tim dari BMKG sehingga dapat memberikan sinergi yang baik untuk persiapan bagi masyarakat di Indonesia. Terpuji namamu Tuhan. Tuhan, kami berdoa juga kalau pada akhir-akhir ini kami mendengar banyak bencana banjir. Sejumlah bencana banjir terjadi di berbagai wilayah Indonesia dalam sepekan ini. Bahkan ada yang menelan korban. Antara lain di Mataram, Ambon, disebut 603 bencana akibat cuaca ekstrim dari tanggal 21 Juni hingga 2 Juli. Dan di berbagai kota lainnya. Kami bersepakat, kami berdoa Tuhan untuk tanggap bencana dan kesigapan dari setiap pemda-pemda dan masyarakat yang sedang mengalami bencana dan tragedi lainnya mendapat penanganan yang baik. Kami berdoa para korban boleh yang masih belum ditemukan dapat segera ditemukan. Untuk keluarga yang di dalam anggota keluarganya ada yang meninggal ataupun mengalami bencana, Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan. Terus hanya berharap kepada Tuhan. Kami berdoa biar bencana-bencana ini cepat berlalu. Masyarakat boleh hidup dengan damai dan sukacita. Kami berdoa untuk aparat Pemda di sekitar masyarakat boleh memiliki mampu memberikan informasi dan penanganan-penanganan yang tepat kepada masyarakat. Tuhan, kami percaya Engkau ada bagi Indonesia. Hatimu ada dan Engkau memberikan damai sejahtera perlindungan bagi masyarakat di Indonesia. Kami percaya dan kami bawa doa-doa ini terlebih mengenai bencana ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya Engkau yang menolong, mendampingi kami semua, sehingga kami boleh terluput dan boleh terhindar dari bencana tersebut. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan Yesus untuk pagi ini Tuhan, untuk awal pekan yang baru ini Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami telah menaikkan pujian hanya bagi nama-Mu saja Tuhan, biar nama-Mu selalu dimuliakan Tuhan. Pertolongan segalanya selalu datangnya hanya dari-Mu Tuhan, pengharapan hanya kepada-Mu Tuhan Yesus, karena Engkau-lah Tuhan yang selalu ada buat kami, Engkau Tuhan yang selalu setia pada kami. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami mau berdoa untuk bangsa negara kami Indonesia tercinta ini Tuhan. Kemiskinan di Bank Dunia, di World Bank merilis temuannya tahun 2025 ini tentang 10 negara yang termiskin di dunia. Indonesia menempati urutan kedua setelah Zimbabwe, Afrika. Rilis tersebut menimbulkan pro dan kontra di dalam negeri, tapi banyak juga mengakui adanya kemiskinan di negara kita. Mungkin tidak nomor 2 atau tidak sangat miskin. Yang menjadi persoalan adalah gap, kesenjangan antara kaya dan miskin. Bapa, kami berdoa untuk pemerintah dalam mengambil kebijakan-kebijakan yang berpihak pada masyarakat miskin atau menguntungkan masyarakat banyak. Tuhan Yesus, kami percaya pertolongan hanya datang dari Tuhan, karena Engkau telah memberikan Indonesia dengan kekayaan alam yang melimpah, tanah yang subur untuk Indonesia, Tuhan. Kiranya Tuhan yang memampukan, Tuhan yang memberikan hikmat kepada para pemimpin di Indonesia ini Tuhan, untuk bisa mengelola semua kekayaan alam itu dengan sebaik-baiknya Tuhan, untuk kesejahteraan, untuk kemakmuran, untuk seadil-adilnya bagi rakyat, bagi bangsa Indonesia ini Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga berdoa untuk ekonomi Indonesia Tuhan, untuk capaian pertumbuhan ekonomi Indonesia sebesar 4,87% pada kuartal 1 di tahun 2025. Dinilai perlu dioptimalkan melalui koordinasi kebijakan yang lebih solid. Tuhan Yesus, kami berdoa sinergi Kementerian Keuangan, BI, dan OJK dalam mendongkrak ekonomi Indonesia. Kami berdoa untuk lapangan pekerjaan baru yang tersedia, pembukaan pabrik-pabrik baru, proses perizinan yang mudah, daya beli masyarakatnya bisa meningkat, harga kebutuhan pokok yang terjangkau, dan UMKM yang berkembang. Mohon kiranya pertolongan Tuhan, Tuhan menjamah hati para pejabat pengurus perizinan untuk bekerja dengan baik Tuhan, bekerja dengan tidak korup, bekerja untuk benar-benar untuk kepentingan rakyat Indonesia, untuk kemajuan negara Indonesia, sehingga segala pengurusan perizinan usaha dapat berjalan dengan baik, dengan efisien, dengan efektif. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, bersyukur, segala kasih kemurahan-Mu bagi bangsa dan negara Indonesia. Haleluya, puji Tuhan, amin. Amin. Silakan Pak John. Terima kasih Bu Wulan. Terima kasih Bu Adriana yang sudah berdoa pada pagi hari ini. Dan juga terima kasih Pak Wid, pujian penyembahannya menjadi dupa yang harum. Terima kasih Pak Aisy khususnya pada pagi hari mengingatkan kita harus mengandalkan Tuhan. Nah, saya mengambil kesimpulan di dalam Mazmur 125 ini mengenai gunung-gunung. Jadi gunung-gunung itu tidak selamanya di dalam Alkitab itu sebagai masalah. Tetapi gunung-gunung itu bisa juga sebagai benteng perlindungan yang melindungi kita. Yang gunung-gunung yang kokoh yang dapat melindungi kita. Makanya ketika kita bersandar kepada Tuhan, Tuhan melindungi kita. Saya memberikan satu ayat tambahan yaitu Mazmur 116 ayat 1 berkata, Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Ada sebab akibat. Kadang kita dihajar oleh Tuhan karena Tuhan terlalu mengasihi kita sehingga Ia menghajar kita ketika kita melenceng. Kemarin kita ikut seminar kekeluargaan. Kita mendapatkan bahwa hikmat itu tidak selamanya dari Tuhan. Iblis juga berlomba-lomba memberikan hikmat. Nah, saya mendapatkan sesuatu hikmat kemarin hari Minggu. Kebetulan saya dapat giliran libur di pelayanan host. Saya menemani cucu saya di sekolah minggu sampai sore berenang dengan saya di apartemen saya, bermain seharian. Hari demi hari, bulan demi bulan, tahun demi tahun, begitu cepat berlalu, cucu saya begitu cepat berubah. Anak kecil itu kita melihat dari sisi imut-imutnya, kita sangat mengasihi, kita sangat sayang, bahkan kita sangat memanjakannya. Tetapi anak kecil itu seperti kita terhadap Tuhan. Kita juga dipandang oleh Tuhan imut-imut begitu mengasihi kita. Makanya firman Tuhan berkata, Ia mendengarkan suaraku dan permohonanku. Anak kecil itu tidak bisa bermohon dengan kata-kata yang baik. Tetapi ia belajar, ia meminta sesuatu dengan tindakannya. Ia mulai belajar ambil barang, lempar sana, lempar sini. Tidak sengaja anak saya yang nomor 2 kelempar sama barang yang dia lempar. Nah,
saya jadi ingat, ketika kita belajar sesuatu, mungkin belajar melempar itu bagus. Kalau manusia tidak bisa melempar, tidak bagus juga. Kalau manusia tidak bisa melempar, berarti Daud tidak bisa mematikan Goliat. Daud melempar batu, ya, melontarkan batu, ya, melemparkan sesuatu sehingga Goliat bisa mati. Nah, tetapi ketika kita belajar sesuatu, kalau tidak ada bimbingan dari Tuhan, maka hikmat kita akan melenceng. Nah, saudara kasih dalam Tuhan, apakah saya harus marah? Kalau menurut seperti tadi Pak Esi katakan, menurut motivator atau menurut didikan dunia atau hikmatnya dunia akan berkata, jangan dimarahin. Ya, katakan dia pinter. Anak ini akan besar kepala dan dia tidak pernah tahu kapan dia salah. Saya ambil hikmahnya dan saya ambil hikmat daripada Tuhan. Tuhan selalu menghajar anak-anaknya ketika ia salah. Makanya Tuhan juga berkata, yang paling besar di surga nanti itu adalah anak-anak. Karena anak-anak itu kalaupun kita hajar, dia tidak dendam sama kita. Dia besok, dia justru mengingat hajaran kita itu adalah pelajaran buat dia. Nah, saya ambil tangannya, saya cuma pukul dengan ringan. Gak boleh lempar-lempar. Tuh, udah kena tantenya. Tantenya sudah nangis. Saya bilang gitu. Karena lemparan dia kuat sekali sampai anak saya itu meneteskan air mata, menangis. Jadi saya pelototin dia, menunjukkan muka yang galak. Anak kecil tidak usah diajarin kalau itu muka yang marah atau ini Kungkung lagi marah, nggak usah bilang begitu. Dia lihat mata saya aja, dia langsung cemberut, dia langsung menangis. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Kadang ketika kita dihajar oleh Tuhan, belajarlah seperti anak kecil itu. Menangislah di hadapan Tuhan. Minta ampunlah sama Tuhan. Percayalah, Tuhan akan memberikan gunung-gunung untuk melindungi kita. Nah, saudara kasih dalam Tuhan. Pagi hari ini kita mendapatkan hikmat yang begitu luar biasa. Jadi jangan cuma mau telurnya, taiknya pun kita harus bawa pulang ya Pak Isi ya. Demikian juga kita dalam pelayanan. Ya, kadang kita melayani dengan sukacita karena ketika kita dipromosi oleh Tuhan. Tapi kadang ketika kita dihajar oleh Tuhan, coba introspeksi diri. Apakah kita memiliki kesalahan yang tidak pernah kita renungkan? Mari renungkan apa yang kita lakukan. Pasti ada salahnya, pasti ada tai ayamnya, tidak selalu telur. Mungkin di sekuler, di dunia kita dipromosi, naik pangkat, jadi direktur, jadi komisaris, naik gaji, diberkati luar biasa, dikasih mobil baru, rumah baru, semua yang baru dipromosikan. Tapi di dalam pelayanan, saya pernah alami, saya pernah diusir sama gembala saya. Makanya kenapa saya masuk ke CC, saya minta saya jadi asir saja. Karena selama pelayanan saya dari tahun 90, saya selalu jadi koordinator, selalu jadi ketua, selalu dipromosikan. Saya anggap itu bukan hikmat daripada Tuhan. Pelayanan kita adalah untuk mengasah, yaitu besi menajamkan besi. Dengan lembut Tuhan mengasah kita. Makanya kita harus mulai dari bawah. Begitu saya masuk ke gereja CC, kalau orang yang masuk ke gereja besar pasti punya pengharapan, saya akan jadi pemimpin di sini nanti. Kalau panggungnya saya boleh naik panggung, saya boleh khotbah di panggung ini. Wah, luar biasa, saya bangga. Kuping jadi besar. Tetapi saya berkata kepada Tuhan, saya mau jadi asyir.
biar Tuhan bisa mengubah dan membentuk diri saya. Karena di sekuler itu jauh lebih penting. Tuhan taruh kita di marketplace untuk menjadi garam. Kalau garam itu sudah tidak asin, maka tidak berguna lagi. Nah, kita di gereja, kita diasinkan. Supaya kita tetap jadi garam yang asin. Seperti ikan asin, ketika diasinkan, kalau ikan itu boleh bicara, dia pasti bilang tidak enak. Nah, ketika kita di dalam pelayanan, mari ambil bagian yang paling orang tidak suka. Layanilah itu. Percayalah, engkau akan dibentuk. Layangkanlah pandanganmu pada gunung-gunung, yang melalui gunung-gunung itulah Tuhan melindungimu setiap hari. Terima kasih Pak Isi sudah mengingatkan kita untuk lebih dekat lagi dengan Tuhan. Haleluya. Terima kasih Pak Candy. Oke, terima kasih Pak John Pinata. Shalom semua, Bapak Ibu. Kita akan tutup doa pagi kita. Terima kasih buat yang melayani pagi ini. Nanti doa berkat akan dipimpin oleh Pak Isi. Kita akan buka audio kita. Ya, kita doa buat Bu Tuti, dapat permohonan doanya. Dan nanti kita akan tutup dengan doa berkat. Silakan buka audio kita. Oh ya. Bapak terima kasih Tuhan. Bapak yang Kami Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan menjalani Diana dan keluarga dalam tangan kasih-Mu. Solo, Berdoa memberkati dan Bu Tutiana dan tempat pagi Tuhan lindungi, berlindungi pada hari Selasa pagi besok. Kiranya Engkau mendampingi, lindungi, menyertai dalam perjalanan, hingga boleh tiba di tempat tujuan dan Selasa pagi tiba kembali usaha kemuliaan sekolah semua kebutuhan setiap siapapun Tuhan di dalam nama Yesus Kristus. pun kami doa untuk Bu Tuti secara khusus berikan kesehatan dan Dan memberkati masing-masing daripada kami. Terima kasih Bapak. Terima kasih keluarga kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau memberkati hal-hal baru, terobosan-terobosan baru bagi keluarga kami. Menyerahkan Tuhan bagi anak kami yang jalan bagi mereka yang betul jalan yang keluar, menutup bungkus kami sembuhkan bagi dimanapun mereka kami yang sakit, berada ketika Tuhan. kami Berikan bekerja, kami melayani, adalah kami rindu hati terus terpaut kepada Engkau. Pelayanan kami sungguh pelayanan yang mencerminkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami berkati setiap anggota tim TDP di tempat ini yang mengalami pergumulan, Tuhan beri jalan keluar. Mengalami masalah, Tuhan berikan jalan keluar. Kami berdoa, kami menyerahkan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. silakan Pak Isi. Bapa, inilah umat-Mu ya Tuhan, inilah anak-anak-Mu yang berseru mengatasnamakan Engkau ya Bapa. Kami tidak bisa hidup sendirian Tuhan. Kami mohon perlindungan yang daripada Tuhan. Kami mohon berkat-Mu yang daripada Tuhan. Kami mohon pimpinan setiap kehidupan ini yang kami jalani ya Tuhan. Kami tidak mampu dengan kekuatan kami sendiri. Kami minta pertolongan yang daripada-Mu, yaitu yang tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Penjaga-Mu sempurna, penjaga-Mu yang setia, yang senantiasa mengawasi kami, memberikan bimbingan kepada kami, menuntun kami ke rumput yang hijau, ke air yang jernih, sehingga kami dipuaskan. Tuhan, hari ini kalau kami mengalami kesesakan dalam kehidupan ini, mari ya Bapak, angkat kami, berikan kami hikmat, pertolongan, dan pimpinan yang daripada-Mu ya Tuhan. Supaya kami boleh menikmati hidup bersama Kristus. Hidup mengalami bersama dengan Engkau ya Tuhan. Kami boleh melewati masa-masa di mana kami
harus menghadapi kotoran tersebut. Tetapi kami boleh dipuaskan, diberi kekenyangan, yaitu memakan makanan yang daripada Tuhan. Terima kasih ya Bapak. Inilah kerinduan hati kami. Kami mau melekat di dalam Engkau. Kami mau bersandar kepadamu karena Engkau ada sumber kekuatan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Kami mau minta berkat yang berasal daripadamu ya Tuhan. Karena kami tidak bisa hidup sendiri tanpa berkat yang daripadamu. Kiranya kasih rahmat dari Bapa, kasih manis dari Tuhan Yesus Kristus, pimpinan daripada Roh-Mu yang kudus, menyertai setiap langkah eh, kami ya Tuhan, sampai Tuhan datang yang kedua kali, menjemput kami semuanya. Terpuji namamu ya Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami terima berkat yang berasal daripada Tuhan. Haleluya, amin. Terima kasih Pak Isi. Terima Terima kasih kasih Pak Isi. semuanya. Terima kasih Tuhan berkati Bu Yana. Terima Terima kasih. kasih Terima kasih Pak John, Pak Kian. Terima kasih. Terima kasih Pak John, Pak Kian, Pak Widoyo. Terima kasih semua berdoa. Kita buka video kita yuk. Makasih semua. Ayo. Hati-hati, Tuhan berkati Tante. Bukan kameranya kita foto. Semua videonya dibuka. Ada orang baru nih Pak Kianli, Siapa tuh? Rosalia. Oh, udah berapa kali loh, Oca. Ya. Udah berapa Ya. kali Oca datang. Kita foto 1, 2, 3, smile. Terima kasih Bu Lena. Ya, Makasih, Bu terus Lena. kedua, Terima kasih Bu semuanya. Lena. Pak, bentar, Terima kasih Pak kedua. Kiki, Kak John, 1, Pak 2, 3, smile. Widoyo. Ya, udah Ya, Pak. kita tutup ya. Sampai ketemu hari Rabu. Berkati semuanya. God bless. Terima kasih. God bless.